Halo, selamat siang teman-teman. Halo Pak Wah, Dida. halo Bu Nila, maaf Bu, tadi dari Aduh, pantry. aku deg-degan nih Pak. Login. Wah, ada gede di Weh, kantor. headset-nya anyar. Oh, ini Pak Dida anyar toh. Hadis. Pura yuk. Orang gonamu. Oh, gue dipakai masih lah. Aku nggak cocok pakai yang gitu, telinganya sakit. Oke. Tak bikin co-host Bu. Slide aku pakai PDF aja kali ya, sayang Nggak kemarin. apa-apa. Atau mau yang gitu juga boleh. Co-host. Oke. Teman-teman, sebelum teman-teman mulai, mending teman-teman mulai presensi dulu aja sebelum kita mulai kelasnya. Wah, ada pertanyaan. Ada Selesai. pertanyaan. Presensi grup D belum dibuka, Pak. Gimana? Presensi belum ada, Pak. Oh, apa? Belum dibuka Ya, apa? belum dibuka. Lagi gitu. Bentar, kayaknya saya udah ngebuka deh sebentar. Apa salah jamnya ya? Oh my god. Bener. Oh, Oh, sorry, yang dibuka baru praktikumnya. Ya udah, sorry. Baru praktikumnya yang kebuka. Yang kelasnya belum. Tapi aku nggak hang. Oke. Kita belajar tentang flowchart. Punya aku rada berisik ya, lagi ada bangun. Dengeran nggak? Dengeran kan? Nggak apa-apa, Bu. Gitu. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Selamat pagi Pak Dida dan teman-teman semuanya. Hari ini karena kita akan ngomongin tentang flowchart. Ada yang udah tahu flowchart itu apa? Apa sudah pernah dengar kata flowchart atau pernah lihat flowchart? Pernah, Bu. Oke. Di mana? Pernah lihat? Ya. Pernah dibuat juga, Bu. Oh, belum pernah belajar. Oh, bagus. Berarti harusnya materi hari ini sudah cukup familiar dengan teman-teman juga ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin flowchart. Kalau minggu lalu kita ngomongin pseudocode gitu ya. Pseudocode masih ingat apa ya? Representasi dari algoritma. Yes, ya seperti itulah representasi. Cuma ya betul. Jadi pseudo itu menyerupai, kalau code itu kode ya, betul, algoritma. Jadi ya sesuatu yang menyerupai kode ya, algoritma itu tadi. Jadi kita ngomongin step-stepnya di pseudocode. Oke, nah kemarin kalau kita ngomongin step-step, kita tulis tangan gitu ya, kita tulis sehingga orang yang baca tuh tahu stepnya seperti apa. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menggambarkannya. Gitu. Kita bikin alur ya, bentuknya adalah gambar. Kenapa sih kita butuh ada gambarnya juga? Toh alur tulis biasa aja udah bisa gitu loh. Kenapa kita harus bikin gambarnya juga? Kenapa ya? Kira-kira aja. Nanti kalau kalian masuk ke semester depannya lagi gitu ya, semester berapa? 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Selain kalian bikin tulis tangan gitu ya, tulis kodenya, tulis dokumentasi, kalian juga harus menggambar-gambar, bikin diagram dan seterusnya gitu ya. Salah satu contohnya adalah dengan flowchart. Nah, kenapa sih kita butuh gitu ya untuk tahu atau untuk menggambarkan flowchart itu untuk apa sih? Sebuah proses harus kita gambarkan dengan flowchart itu kenapa sih? Ada yang bisa menjawabnya? Oke, kalau belum ada gambaran gini. Teman-teman lebih suka baca novel atau baca komik? Komik, Bu. Komik, yes. Novel. Okay. Oh, novel, yang suka baca novel Komik, nih, komik. Okay. Setiap orang gitu ya, atau kebanyakan orang tuh senang lihat adalah visualisasi, benar nggak ya? Kalau saya juga suka komik gitu ya, saya senang baca komik gitu ya. Novel iya, tapi yang genrenya tertentu gitu, nggak semua novel saya suka. Oke, tapi komik saya suka karena ada visualisasinya bagus. Nah itu pun sama dengan flowchart gitu ya.
Nah, ketika teman-teman nanti sudah mulai bekerja, misalnya di industri IT, misalnya jadi programmer gitu ya, selain jadi programmer coding gitu ya, teman-teman dituntut untuk bikin dokumentasi. Oke, dokumentasi coding kalian, dokumentasi flow-nya, gitu ya, dokumentasi algoritmanya dan seterusnya gitu ya. Itu akan menjadi satu dokumen yang lumayan tebal. Oke, nah itu kalau dibaca setiap orang, mungkin akan terjadi persepsi yang berbeda. Oke, mungkin teman-teman nulis bahasa Indonesianya kurang tepat gitu ya, jadi misal bisa ambigu. Nah, dengan flowchart itu bisa, jadi sekali lihat gitu ya, sekali saya lihat flowchart, saya bisa tahu penggambaran besar dari proses bisnis yang sudah kalian lakukan. Gitu, penggambaran proses, oh nanti prosesnya seperti ini loh, gitu ya. Jadi sekali lihat saya sudah tahu gitu ya, saya gambarkan. Nah, kalau tulisan seperti kemarin Pak Dida ada print, ada display, teman-teman harus hati-hati benar dalam membaca. Oke, jangan sampai salah gitu ya. Oh, ini repetisi, berarti nanti saya ngulang ke line nomor 30 misalnya. Tapi kalau dengan gambar visualisasi, teman-teman bisa langsung cepat nangkepnya gitu ya. Sama kayak novel versus komik tadi. Lebih cepat nangkep yang mana? Lebih cepat baca yang mana? Oh, ternyata lebih cepat baca komik. Gitu. Ya udah, komik versus cerpen deh atau cerbung deh, cerpen 3 halaman versus komik 1 buku itu kan saya rasa lebih cepat baca si komik ya. Kalau komik itu paling 5 menit selesai gitu ya. Tapi kalau novel, karena kalian harus bayangin juga. Gitu. Selain baca, kalian harus bayangin juga di otak. Gitu ya. Tapi kalau gambar kan, oh sekali lihat langsung nempel. Oh kayak gini. Itu pun sama dengan flowchart. Kenapa teman-teman harus atau enggak? Ya kami sarankan untuk tahu tentang flowchart gitu ya. Karena nanti kalau teman-teman kerja, gitu ya, kalian nggak hanya kerja dengan sesama kalian, maksudnya sesama kalian adalah sesama IT gitu ya, yang frekuensinya sama gitu ya. Kalian teman-teman harus juga berkolaborasi dengan yang punya keilmuan lain gitu. Oke, misalnya kalau kalian kerja di rumah sakit, nanti jadi IT rumah sakit, kalian kalau ngomong dengan dokter, ngomong dengan suster dan sebagainya. Cara ngomong yang baik dengan apa? Bukan dengan dokumen teknis, tapi dengan flowchart ini. Kayak gitu. Ini dasarnya kenapa sih teman-teman harus tahu yang namanya flowchart. Ini yang terjadi karena nanti teman-teman ini karena Alpro ini adalah untuk membangun kalian, fondasi kalian gitu ya. Jadi kita kan mengenalkan dulu yang namanya flowchart. Jadi nantinya teman-teman ingat dulu kami belajar flowchart seperti ini. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Oke. Nah, flowchart itu adalah, ya betul tadi kata temanmu tadi, kita tampilkan algoritma, tapi bentuknya dengan notasi sebuah flowchart. Oke, flowchart itu adalah diagram alir gitu ya. Untuk apa? Dia menggambarkan langkah-langkah dari sebuah algoritma. Oke, sama seperti yang teman-teman tulis kemarin gitu ya dengan pseudocode, urut-urutannya seperti apa, tapi ini kita gambarkan dengan notasi-notasi tertentu. Oke. Nah, flowchart ini mereka punya notasi-notasi standar. Kenapa perlu standarisasi notasi gitu ya? Kenapa nggak sembarangan aja gitu? Yang penting jadi flowchartnya. Nah, sekali lagi teman-teman nanti akan ngomong atau berbicara atau diskusi dengan bidang keilmuan lain gitu ya. Kalau notasinya sudah berbeda ya gimana cara kalian komunikasi gitu ya. Ya sama kayak bahasa gitu ya. Teman-teman ngomong bahasa Indonesia sama yang teman kalian Korea gitu ya. Kalau kalian nggak punya bahasa standar gitu ya, kalian kan nggak bisa ngomong sama sekali gitu ya. Kalian ngomong bahasa Indonesia, teman kalian ngomong bahasa Korea misalnya. Jadi kalian ngomong juga nggak nyambung. Maka harus ada kayak bahasa internasionalnya kalau kita ngomongin bahasa. Tapi di sini kita ngomong adalah flowchart. Ada notasinya. Jadi setiap orang tidak punya perspektif yang berbeda, tidak punya kayak penangkapan yang berbeda. Kayak gitu. Nah, ini adalah notasinya. Cuma ada beberapa toh. Ada beberapa. Oke. Ada terminator. Oke, ini gambarnya adalah kapsul ya, bukan elips tapi kapsul. Jadi ini set terus geser kapsul. Terminator. Ini adalah awal dan akhirnya, alfa dan omeganya. Jadi kita ngomongin flowchart gitu, teman-teman harus tahu kapan mulainya dari mana, kemudian berakhirnya dari mana, awal dan akhir. Ini untuk mencatat, mulainya dari sini loh flowchartnya, atau ini terakhirnya dari sini. Pakainya adalah simbol elips ini. Oke, terus ada garis atau flow line. Ini ke arah programnya kemana. Jadi, misalnya dari terminator, saya nanti pergi kemana. Oke, itu diarahkan dengan garis ini. Jadi garis kemudian ada panah. Oke, kemudian ada segi apa ya? Segi 6 ya.
Oke, segi 6 ini adalah untuk preparation. Oke, ini untuk inisialisasi set nilai awal. Misalnya kemarin harganya itu adalah 15.000 atau diskonnya 30% gitu, ditaruh di sini setting-settingnya, inisialisasi awalnya. Oke, kemudian ada proses, itu pakainya adalah kotak segi 4. Kemudian kalau input output pakainya adalah apa ini ya? Ini apa sih? Jajaran genjang ya? Bener nggak? Ya, bener ya kayaknya. Betul ya? Betul. Betul, sip, mantap ya. Kalau input output pakai jajaran genjang seperti ini. Proses pakai yang kotak dan preparation pakai yang segi 6. Oke. Terus, nah kalau misalnya kalian punya, jadi kalian punya flowchart gitu ya, ternyata flowchartnya itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Oke, kalian bisa define atau kasih dia namanya adalah sub proses, sub program gitu ya. Jadi dalam flowchart itu ada sub proses yang dalamnya itu ada flowchart lagi. Jadi ini tuh adalah kayak subnya gitu ya. Jadi di dalamnya ada sub lagi, isinya ya apa? Flowchart juga gitu ya. Langkah-langkah juga sama gitu. Oke, ini untuk mengatasi kalau misalnya terlalu ribet gitu flowchartnya. Jadi misalnya flowchartnya sebenarnya ada 7 step gitu ya. Tapi ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi step 2 sampai 3-nya gitu ya, atau 2 sampai 4-nya itu bisa dijadiin satu gitu ya, di sub lain. Jadi jadi flowchart utama kalian cuma ada 1 sub, terus kemudian 5, 6, 7. Yang ini masuk ke sub yang lain gitu. Jadi kayak contohnya apa ya? Misalnya kalian disuruh bikin apa ya? Lingkaran gitu ya, luas lingkaran gitu ya. Cara carinya adalah kalau misalnya diketahui adalah diameter gitu ya, berarti teman-teman nyarinya adalah input diameter, kemudian cari jari-jarinya berapa, terus output kah gitu ya, proses output gitu ya. Nah, untuk cari si jari-jari ini gitu ya, prosesnya bisa kita buang untuk ke sub proses yang lain gitu ya. Jadi di sini tidak kita ribetkan dengan detail nyari jari-jari gitu ya, tapi cukup bikin sub, cari jari-jari. Cara nyari jari-jari gimana, flowchartnya gimana, kita buang ke tempat lain. Kayak gitu. Bukan dibuang sih ya, disingkirkan dulu nanti dipakai. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya kemarin ada kondisi if else, itu pakainya adalah diamond seperti ini. Atau belah ketupat. Oke. Kalau ini adalah konektor. 2 ini konektor. Jadi kalau misalnya flowchart kalian nggak cukup untuk satu halaman gitu ya. Jadi misalkan flowchartnya dari atas ke bawah gitu ya. Ternyata nggak cukup nih, maka pakainya adalah konektor. Oke, jadi kita bisa kasih bulat di sini terus kalian lanjutin lagi flowchartnya. Nah, bedanya apa? Kalau bulat ini ada di satu halaman, kalau yang seperti ini di halaman yang berbeda. Oke, misalnya sini udah saya bikin flowchart, nggak cukup, pakai bulat lagi, nggak cukup, bulat, dan seterusnya. Nggak cukup, di sini pakai yang connector of page. Nanti halaman selanjutnya baru connector of page lagi. Kayak gitu. Oke, itu lebih enak dikasih nomor juga. Nomor 1 nanti ke 1. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Tak, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Mari teman-teman. Oke, nggak ada. Iya. Oke. Oke, yang tadi Terminator ya, kok terminal sih? Terminator. Jadi untuk awal dan akhirnya. Jadi ini start, stop. Ini startnya, ini stopnya. Kalau start biasanya ya cuma ada satu arrow aja. Jadi teman-teman semua simbol-simbol di sini itu pastikan hanya satu panah yang datang ke dia. Satu panah pergi, satu panah datang gitu ya. Kecuali si kondisi dia bisa ada 2, kan ada ya dan tidak kan kondisi. Yes dan no, bisa ada 2. Ya cuma kalau dari sini ya saya keluarnya 1, di sini masuk 1. Oke, ini penanda bahwa flowchartmu ini ada loh. Flowchartmu ini akan dimulai dan diakhiri. Gitu. Ini wajib ada. Oke. 2 input output ya ini. Cuma ada 1 input dan 1 output. Oke, semuanya
Harus ada satu input dan satu output saja. Jangan ada dua, karena nanti Bu. bingung. Iya, ya, betul. Maaf nyela. Ya, oke. Suaranya kurang kenceng. Oh, kurang kencang. Baik. Iya. Sudah? Nah, sip, mantap. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih loh. Wah, ini mantap. Makasih ya. Tadi siapa namanya? Shalomita, bukan? Oke, thank you. Yang tak ulang ya, di Terminator simbol ini adalah wajib ada gitu ya, karena ini sebagai penanda bahwa kapan sih flowchartmu ini selesai atau kapan sih flowchartmu ini akan dimulai, dari mana mulainya, itu butuh yang namanya terminator. Jadi terminator ini wajib. Oke, ini pasti ada satu arrow aja, satu garis aja. Jadi kalau start itu ya buat outputnya, kalau stop itu buat in-nya. Gitu ya. Oke, cuma ada satu. Terus ini input output gitu ya, karena dia input output. Oke, buat print atau scan gitu ya, atau input gitu, pakai lambang ini. Apa nih ya? Jajaran genjang ini. Jadi ada dua row ya. Dua garis. Satu adalah input, satu adalah output. Oke, jangan ada dua output di sini atau banyak input gitu, jangan. Oke, cukup satu dan satu. Oke, kalau misalnya ada dua nanti bingung, ini nanti saya masuk kemana gitu. Sini dan ini. Oke, itu dasarnya dulu. Oke, contohnya nih input data adalah full name, display resetnya adalah print full name-nya. Oke, di sini mungkin ada inputnya. Oke, bisa ada input kemudian output. Inputnya pakai yang sama ya, pakai jajaran genjang juga. Oke. Jadi kalau misalnya kita gambarkan yang ini ya, oh nggak ada. Oke, berarti seperti ini juga. Oke, ini get full name. Ini, oke, yang get full, oke, yang ini adalah print, ya print full gitulah ya. Oke, nah jangan lupa kalau misal kalian bikin flowchart yang utuh, pakai yang namanya adalah terminator yang tadi. Start. Oh, kalau udah selesai ya di end. Oke, gitu. Gitu ya. Ini untuk input output. Terus, proses. Kemarin kan kalau bikin program itu cuma ada 3 caranya. Cuma ada input, proses, dan output. Untuk input dan output pakainya yang tadi, jajaran genjang. Nah, proses pakai apa? Proses pakai yang ini, pakai kotak segi 4 ini. Gitu, kayak kotak aja. Jadi kalau misal di sini, arrow-nya cuma ada 2, satu in, satu out. Oke, nggak boleh ada 2 in, 2 out, atau lebih dari itu ya cuma ada 1 dan 1. Gitu. Oke, misalnya deklarasinya. Deklarasi pakai ini ya. Secara flowchart pakai ini deklarasi. Oke, sum. Gitu. Terus inisialisasi, ya bisa. Misalnya sum juga. Sum 3014 gitu. Kemudian saya langsung proses di sini. Oke, prosesnya adalah apa ya? Apa ini? Ya misalnya tadi jari-jari gitu ya. Atau luas segitiga adalah setengah pi kali bla 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 gitulah. Seperti itu. Dan misalnya kita print, ya printnya pakai yang seperti ini. Print proses. Kayak gitu. Terus N. Oke, jangan lupa N itu harus selalu ada. Oke. Seperti itu. Nah, terus ini ada decision symbol. Ini adalah untuk if gitu ya. Ini di sini tuh cuma ada 2 kondisi yang masuk. Jadi ada satu buat inputnya, jadi datanya tuh apa aja. Yang kedua ada 2 output, hanya ada 2 output. Jadi true atau false atau ya dan tidak. Oke. Jadi nggak bisa ada output lagi ya, ini nggak boleh. Ini misalnya if else gitu nggak boleh kayak gini ya. Oke,
Oke, jadi pertanyaan yang muncul di dalam decision symbol ini gitu ya, itu adalah pertanyaan ya dan tidak. Apakah dia bilangan ganjil, apakah dia genap gitu ya. Cuma ada ya dan tidak. Gitu. Misalnya dari start gitu ya. Oke, start gitu, terus aku ada input bilangan. Oke, setelah itu saya nanya bilangannya ini ganjil atau genap. Oke, berarti bilangan modulus 2 misalnya. Apakah bilang modulus 2 sama dengan 0 gitu ya, tanda tanya. Berarti jawabannya adalah 1 ya dan tidak. Ya, itu ngapain, tidak itu kenapa. Kalau iya berarti adalah genap, nanti di output aja genap gitu. Yang ini di output aja ganjil. Kayak gitu. Oke, ini adalah decision symbol. Jadi cuma ada 1 input dan 2 output. Oke, nggak boleh ada 3 atau 4 atau 5 output gitu ya. Kayak kan main if else gitu ya. Oh, sudahlah if-nya di situ aja. Else ini, else ini, else ini nggak boleh ya. Ini cuma buat yang true false aja. Bolehan gitu. Oke, kalau decision structure kita udah ngomong structure. Kalau kayak gini bacanya gimana? Halo. Kalau ini adalah contoh aja sih flowchart structure-nya. Kalau misalnya cuma satu tok yang di-perform gitu ya. Jadi misalnya di sini X ke A ini diisi X kali 2 gitu ya. Kalau X-nya itu lebih kecil dari Y. Kalau misalnya X-nya lebih besar ngapain ya? Do nothing di sini. Gitu. Jadi tetap aja ada no-nya ya, tetap ada no-nya di sini. Kalau kalian lihat tuh ngapain sih susah-susah gitu ya? No-nya aja nggak ngapa-ngapain, ngapain dikerjakan gitu ya, ngapain ada gitu ya. Tapi nggak bisa di sini khusus untuk si decision itu harus ada 2. Yes. Kalau kalian nulis langsung code-nya ya enak juga. Cuma tinggal if X lebih kecil nggak dari Y gitu ya. Kalau iya maka jalankan ini. Else-nya nggak perlu. Tapi di flowchart perlu. Oke, biar kita tahu sih no-nya tuh ngapain gitu. Oke. Oh, no-nya tuh ternyata do nothing. Ya udah, nggak usah dikasih apa-apa di sini. Gitu. Oke, ini adalah contoh dari only one action to perform. Jadi cuma satu toh. Jadi X dikalikan 2. Jadi ketika X lebih kecil dari Y, maka X-nya dikalikan 2. Oke. Terus ngapain? Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Enggak ada. Oh, siap. Mantap. Nah, ini kalau contohnya. Jadi kalau yang atas itu if aja, yang bawah itu adalah if dan else. Oke. Pertama kan tadi kan cuma sampai sini toh ya. Oke, sekarang kita ada else-nya nih. Oh, ketika kalau misalnya X-nya yang lebih besar, maka A-nya nanti diisi X plus Y. Maka jadinya seperti ini. Saya bikin decision dulu nih. If, apakah si X-nya ini lebih kecil dari Y? Oh, ya. Oke. Oh iya, betul. Dia lebih kecil. Maka dia kemari. Terus, dia melakukan apa? Melakukan proses ini. Oke. Calculate A. S, X times 2. Jadi, kalkulasi si A, si X dikalikan 2 gitu. Oke, selesai, masuk sini. Oke, masih kurang kan? Ketika X tanya lagi nih, X lebih kecil dari Y enggak? Oh, ternyata tidak. Maka dia garis no ke sini. Ngapain? Oh, ternyata ada proses tertentu gitu ya. Yang tadi do nothing ini ada prosesnya lagi. Oh, ternyata X ditambah Y. Oke, setelah itu dia keluar ke jalur yang sama dengan si yes tadi. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau pertanyaan saya ya, kalau misalnya setelah sini ada tulisan lagi gitu ya, misalnya sampai sini nilai A-nya gitu ya, ditambahin lagi A plus 1. Nah, si proses ini ditaruh di mana? Ada yang bisa jawab? Jadi
Kalau kita gambarkan dengan flowchart, code ini jadinya seperti apa. Jadi aku nambahin nih satu proses gitu ya. Si A itu sama dengan A plus 1. Aku taruh di mana? Halo? Halo teman-teman. Wah. Wah, kamu gini, kalau kalian diam aku juga diam aja kali ya. Halo teman-teman, apakah ada kesulitan? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Di mana ya? Bingungnya di mana? Oke, kita ya. Oke. Kita masukkan mana ya? Biasanya nggak ada Jamboard ya, Pak ya? Nggak ada Bu di situ. Oke. Kita pakai Lucidchart aja ya. Oh, Lucid boleh. Oke, contoh ya. Kalau kalian mau bikin ini tuh lebih enak pakai tools ya. Gambar juga boleh sih. Nah, kita punya code gitu ya. Ada if mungkin ini apa ya? Mulai dari awalnya apa nih, Pak? Code-nya atau pakai code lain aja lah ya. Kalian mau ngoding apa? Kalau enggak pakai ini aja deh. Oke, pertama itu kan pasti ada di sini pasti ada input ya. Dulu. Halo? Halo teman-teman, silakan. Masih ada di bersama saya kan ya? Masih, Oh, Bu. kalau nggak ada diem-diem aja aku ya lanjut aja ya. Pertama itu misalnya input. Oh, itu kalau PTN itu input ya. Oke, itulah ya. Kemudian bawahnya ada. Oke, benar nggak sih? Oke, gitulah ya. Input X, input Y gitu. Atau tanpa ini ya. Ya, itulah pokoknya. Terus habis itu kita ngecek. If X-nya lebih kecil dari Y, itu A-nya dijadiin ini, else A-nya jadiin ini. Gitu ya. Setelahnya adalah mungkin aku tambahin di bawah ini adalah print. Print A. Oke. Seperti ini. Ini udah utuh ya. Ada input, ada proses, ada output. Gitu. Bisa dipahami ya code ini ya. Jadi intinya cuma saya mau ngecek X-nya ini lebih kecil nggak dari Y. Kalau X-nya lebih kecil ya X-nya aku kaliin 2 gitu. Kalau enggak ya ditambahin. Nah, pertama itu pasti muncul dari si terminator. Start. Ini pasti. Oke, setelah start pasti ada N-nya. Nanti N-nya nanti juga nggak apa-apa, tapi kita bikin dulu. Oke, setelah itu ada input X, kemudian ada input Y. Oke, input X, input Y. Input itu pakai apa ya? Halo? Hai? Ajar Genjang, Bu. Sip, Oke. mantap. Oke, jajaran Genjang. Input X. Gitu. Oke. Terus jangan lupa panah ya. Bawah. Oke. Setelah input, nah kita masuk ke ada pengecekan nih if else. Karena ada if kondisi, maka saya pakainya adalah yang mana? Decision. Boleh taruh di sini juga boleh. Oke, seperti ini. Isinya apa? Oh, cuma nanya aja. Ini harus true false ya. X lebih kecil dari Y. Oke, seperti ini. Oke. Jangan lupa kalau si decision itu pasti cuma ada 2 keluaran, yaitu satu adalah yes. Oke, langsung satu adalah no. Gitu ya. Oke, ada yes dan no. Nggak ada lagi yang lainnya. Nanti dia bingung. Gitu. Oke. Oke, nggak boleh. Cuma ada 2, yes dan no.
Oke, setelah itu ngapain? Kalau yes ngapain? Oh, ternyata X lebih kecil dari Y. Kalau yes adalah di sini. Ini adalah sebuah proses. Kalau proses maka pakai yang Balok. iya. Betul. Oke, proses. Boleh ditulis tangan gitu atau kalian ini aja. A sama dengan X kali 2. Gitu. Jadi ya boleh. Terus habis itu no gitu ya. Oh no itu adalah OA tuh diisi X plus Y. X plus Y. Gampang toh? Oke, nah setelah itu dia kemana gitu ya. Oke, si A ini bakalan langsung ke N? Kemana? Sorry, ini print di sini. Oke, dia ada print A. A-nya di print ya. Kalau cuma buat diproses doang, nggak diliatin hasilnya ke layar juga percuma. Oke, maka kita outputkan dia juga. Oke, pakai ini. Nah, untuk input sama output ininya sama ya. Ini tinggal display A. Gitu ya. Display A. Oke, display A dari mana? Oh, dari sini. Oh, why? Kok aku nggak bisa sih? Duh, lemot punya aku sudah. Oke. Nah, gini ya. Oke. Terus habis itu dari sini ke N. Kok ini ada di sini ya? Ngaco nih. Lemot. Oke, gitu. Oke, harus dimatikan satu. Oh, hilang. Ada pertanyaan sampai sini gitu ya? Kok punya aku makin lemot? Kayaknya si cat berat banget ya. Mungkin lebih bagus pakai Draw.io atau kalian mau pakai apa yang Microsoft punya tuh apa? Visio. Itu juga boleh. Gitu. Wah, hilang. Mantap. Berat laptopnya. Wah, gimana ini? Harus saatnya ganti laptop. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Enggak ada ya? Udah oke ya yang ini ya? Oke. Kalau aku tambahin Kalau lagi satu. kasus yang kayak Kayak mana? yang tadi itu gimana, Bu? Oke. Nah, itu. Iya. Kayaknya lemot. Ini pakai ini. Itu tabnya kebanyakan, Bu. Iya, tak buang mana ya? Buang aja lah ya. Close other tab. Close aja lama. Sorry. Close all tab. Wes, udah dia mau. Exit. Oke. Waduh. Kalau yang tadi ya, bentar. Kita pakai yang lain deh. Kita ulang lagi. Drive. Kok drive? Draw.io. Aku nggak punya ini. Draw.io. Ini udah mulai. Belum. Draw.io. Bentar ya. Kok jadi Ayu ya? Lemot. Atau internetku yang lemot. Kayaknya atau harus ini semua.
Matiin semua. Oke, kalau nggak bisa di sini aja deh. Kalau yang tadi ada quit, ada belum ya? Duh, masih belum bisa. Apa yang terjadi ini? Atau aku matikan semua dulu ya? Ngaruh nggak ya? Quit. Nggak bisa juga. Kok bisa? Letter. Duh. Application not responding. Oke. Pakai Safari aja coba, Bu. Sabar ya. Ini Safari aku nggak harus login. Oh, Aku jarang pakai Safari. Firefox juga jarang. Itu berat banget. Mantap. ganti laptop. Ganti laptop. Saatnya ganti laptop. Oke. Wah, gimana nih? Oke lah, aku gambar sini aja. Oke, kalau yang tadi sesuai yang ini tadi ya, ada tambahan lagi itu Si Pendo. kayak gini jadinya. Oh, ada si penderu tuh. Di close dulu itu, Kalian Bu. lihat ya? Note-nya di close dulu aja. Oke. Ya, sudah. Ya ampun. Ya, jadi dosen itu kerjanya nggak cuma ngajar doang ya, teman-teman. Masih banyak yang lain. Ah, mantap. Coba ya. Ya ampun, kayaknya aku nggak sanggup nih, Pak. Saya ininya. Waduh. Ini dia ngambek kayak laptopnya. Oh, ini ada new tab nih. Oke. Bisa nggak ya? Lucid chart. Ini lucid chart. Oke. Sabar ya. Oh, kalian sudah sabar ya. Murah isoi. Kayaknya Kalau nggak pakai itu aja, Bu. apa ya? Apa? Ram dua. Diagram.net itu loh. Apa? Diagram Draw.io. Draw.io. Aku nggak bisa buka juga tadi. Oh, dari kampus nggak bisa diakses ya Draw.io. Lo tahu nih? Iya toh. Iya. Oh nih. Coba ya. Ini Draw.io. Jadi ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan tuh ya. Satu adalah Draw.io, mungkin Lucid Chart, atau habis itu ada Microsoft punya yang Visio, atau apapun yang bisa kalian gunakan yang ada gambar flowchart-nya gitu ya. Atau kalian mau pakai pulpen atau pensil ditulis tangan biasa yuk, nggak apa-apa. Oke, aku nggak bisa buka lagi ya. Kayaknya tadi itu blank ya. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Draw.io juga nggak muncul. Nggak mau jalan ya. Atau Jamboard deh. Mungkin karena ini ya,
aplikasiku terlalu banyak. Oke, kayak ini aja deh. Kita gambar biasa aja di sini. Oke. Apa ya? Ya Pak, ngehang gue aku Pak. Aku ngehang juga Pak. Oke, Bu. Aku Nggak apa-apa. serahkan Pak Dide. Saya apa ya? Oke, siap-siap. Nggak apa-apa. Sorry Pak. Oke, thank you. Siap. Ini sampai Aku live yang bentar. Aku stop sharing tuh ya. nggak apa-apa, Bu. Stop sharing. Ora iso Pak. Oh iso. Saya aku live Sampai bentar. yang mana tadi, Bu? Halo? Wih. Oke, nih, sebentar. Saya sharing teman-teman. Tadi sampai yang oke. Sebenarnya banyak aplikasi ya, seperti tadi kata Bu Nila. Teman-teman, halo teman-teman, sudah ke-share kah? Sudah, Pak. Oke. Pak. Tadi sampai yang mana? Kita samakan. Tadi sampai yang sini ya? Bentar, yang sini bukan. Iya. Nah, ini kan. Nah, sebenarnya kita ulang sedikit. Nah, decision structure ini kan digunakan untuk kalau kita ingin mencari apa? Kalau nanti di aplikasi kita atau di program yang akan kita buat itu akan menampilkan semacam apa ya? Semacam percabangan. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, nanti kalau teman-teman ingin ingin membuatnya, sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya di sini kita pakai misalnya namanya adalah Lucidchart. Nah, sebenarnya ada sih aplikasi yang lain selain Lucidchart. Biasanya saya pakai yang namanya appsdiagram.net. Nah, cuma entah kenapa ini kok dari kampus nggak bisa diakses, jadi saya pakai yang Lucidchart. Nah, kita coba dulu misalnya semuanya itu kan pasti akan dimulai dengan start dan finish. Nanti teman-teman tinggal gunakan aja startnya seperti apa, finishnya seperti apa. Pasti menggunakan Terminator. Ini sekedar mengulang kembali. Lalu nanti kita bisa setelah kita gunakan start pasti itu akan ada finishnya. Nah, pasti misalnya entah finishnya itu di bawah atau di mana. Nah, kayak tadi sebenarnya ini cuma mengulang aja. Kalau misalnya kita punya, misalnya tadi kita punya katakanlah misalnya kita punya seperti ini ya kayak tadi ya. Nah, input X atau input Y. Nah, nanti teman-teman sebenarnya tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya kita ingin, misalnya kita gunakan ini dulu deh. Ini cuma pengulang aja. Oke. Nah, misalnya kita punya seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja sih perulangan ya. Di sini ada decision-nya. Cuma kayaknya yang selama ini lebih baik Lucidchart better sih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia langsung ada namanya. Jadi kalau yang lain mungkin kita harus menggunakan bentuk-bentuk baru bisa kita gunakan. Ini line konektornya mau enggak? Nah, cara ngasih line-nya seperti ini boleh ya. Oh. Ini seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tarik aja sih kalau sudah jadi misalnya gini. Lalu kalau di input kalau kita berbicara dengan decision making, kita pasti ada dua pilihan. Itu pasti pilihannya yes or no. Nah, teman-teman tinggal kasih mana yang pilihannya yes, mana yang pilihannya adalah no. Misalnya ini proses bukan proses. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita sesuaikan dengan seperti ini, teman-teman tinggal panggil aja ini prosesnya. Misalnya di sini teman-teman kasih X lebih besar dari Y. Nah, ketika iya, maka katakanlah prosesnya, teman-teman bisa menggunakan gini, calculate A SX times
2. Nah, misalnya teman-teman bisa bisa pakai seperti ini atau teman-teman bisa gunakan misalnya A sama dengan nah seperti ini. Ini diperbolehkan kok. Semua akan menganggap itu sebuah hal yang sama. Nah, kita gunakan ini lagi misalnya di sini. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan, jangan lupa setiap ini teman-teman kasih misalnya teksnya yes atau ya atau ya sorry yes atau ya atau kalau pakai y atau kalau pakai true. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ketika sudah mungkin ada satu proses lagi. Kalau kita lihat proses ini kan dia nggak ada proses lain ya. Kita langsung tutup aja untuk ini ya. Untuk prosesnya. Kalau teman-teman mau pakai editor yang lain boleh. Kalau ada yang teman-teman pakai Visio juga boleh, pakai ini juga boleh. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti ini. Biasanya sih nanti misalnya di sini normalnya ada satu proses lagi. Tadi kan ini kan ada inputnya. Berarti kita harus punya outputnya. Misalnya gini ya. Print A, misalnya gini. Nah, print A. Misalnya begini, ini saya kecilin dulu. Nah, ini saya masukin di sini. Saya tarik ke bawah. Nah, secara umum kalau teman-teman lihat bentuk dari flowchart apakah bisa memanjang, apakah bisa memendek, nah ataukah ke kiri atau ke kanan. Ini kan kalau kita lihat overall bentuknya seperti ini ya. Bisa nggak sih kalau kita bentuknya kita sederhanakan? Nah, umumnya itu flowchart bentuknya memang seperti ini dari atas ke bawah karena dia berupa flow diagram atau dari kiri ke kanan. Nah, tapi umumnya yang sering digunakan adalah bentuk dari atas ke bawah. Jadi ya mau nggak mau kita tinggal sesuaiin aja bentuk flow-nya seperti apa. Nah, ini yang seperti itu yang untuk decision structure. Kalau kita lihat yang selanjutnya, nah misalnya kita gunakan yang ini, ya jadi kalau yang ini kan kita punya kondisi lain kan, misalnya kondisi lainnya, let's see katakanlah kita punya kondisi yang ini. Coba saya copy paste dulu. Nah kita punya kondisi yang seperti ini, kita geser di sini, kita punya kondisi seperti ini, jadi mau nggak mau katakanlah kita harus membuat kondisi yang baru. Misalnya yes or no, berarti di sini ini prosesnya. Nah, prosesnya tinggal kita sederhanakan aja. Nah, sorry. Nah, prosesnya kalau teman-teman mau buat seperti ini juga boleh. Dia posisi di depan sini boleh. Yang penting adalah tanda-tandanya. Dia bisa berupa no atau tidak atau T atau N atau T atau N atau false. Nah, nanti tinggal disesuaikan kalau yes berarti pakainya no, kalau tidak ya berarti pakainya tidak. Prefer sih kita gunakan bahasa yang sama sama misalnya bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia semua, tinggal kita masukin ke sininya aja. Atau nanti teman-teman juga akan melihat kadang-kadang ada yang seperti ini teman-teman. Nah, ini coba saya panjangin. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini sih. Oh, ini saya hapus. Kadang-kadang ada yang bentuknya seperti ini. Nah, dia di bawah sini konektornya. Nah, ini harusnya di sini ya lurus ya. Nah, ini yang geser, makanya geser semua. Oke, ini geser sini. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalnya kita berbicara untuk kondisi.
bisa juga kita misalnya punya ini udah ada pas tempatnya sih, tinggal kita. Lalu juga kita punya untuk kondisi yang lain. Misalnya kita punya kondisi yang seperti ini, yang nested, if di dalam if bertingkat lah istilahnya seperti itu. Jadi kita tinggal ngikuti aja sesuai dengan kondisinya. Ini tadi untuk yang nested. Lalu kita sampai nested, teman-teman masih bisa ya? Masih bisa mengikuti? Halo? Halo teman-teman? Masih, Pak. Semoga. Tuh, jangan semoga karena di sini Bisa, kita Pak. akan banyak menggambar. Nah, Bisa, Pak, bisa. oke, gitu. Optimis. Kita akan banyak menggambar soalnya di sini. Oke, lalu selanjutnya kita ada yang namanya page connector. Page connector ini umumnya kalau misalnya teman-teman menggunakan kadang kan flowchart kita panjang, ya kan? Panjang seperti ini. Katakanlah ini halaman 1, nanti ada halaman kedua. Program kita kan misalnya kita bikin satu sistem yang kompleks. Nah, ini kan page 1, misalnya ada page 2. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya page connector. Nah, page connector ini biasanya ini dengan menggunakan tanda seperti ini. Ini namanya apa ya? Kalau di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Kayak semacam pentagon tapi kebal. Bukan pentagon sih. Bentar. Apa itu, Pak? Di atas Di atas. bawah segitiga kebalik. Oh iya, sorry. Nah, ini off pack link, teman-teman bisa gunakan simbol yang ini. Nah, kalau misalnya di sini nanti tinggal teman-teman gunakan konektornya. Biasanya kalau kita di Alpro ini memang kita jarang pakai konektor, cuma nanti kalau teman-teman mengerjakan kayak KP, mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas-tugas kuliah yang lain yang hubungannya sama yang terutama di dokumentasi di RPL ya, nanti teman-teman akan ketemu dengan yang namanya page connector seperti ini, karena ini untuk gunanya kalau misalnya jumlah flowchart kita panjang sekali. Nah, nanti tinggal gunakan. Biasanya sih di halaman 1 itu akan pasti dimulai dari halaman 2. Soalnya halaman 1 itu tuh nggak ada page konektornya, karena halaman 1 tidak ada konektor di atas, tapi ada konektor di bawah. Sementara kalau halaman 2 itu pasti mulai dari ada konektor di atas. Bisa juga ada konektor di bawah. Biasanya seperti itu. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, ini teman-teman tinggal ikuti. Sebenarnya ini cuma kita mencoba menghafalkan notasi dan merangkainya. Nah, lalu kita punya ada yang namanya step connector. Nah, step connector itu digunakan dari satu step ke step yang lain. Modelnya satu arrow, dia menggunakan letter. Nah, biasanya dalam satu page, satu halaman, misalnya, Nah, misalnya kalau untuk ini ketentuannya, kalau penggunaannya seperti ini teman-teman. Konektor A indicate second flowchart segment begin with the first and segment. Misalnya, katakanlah kita punya satu proses atau satu modul atau satu proses ya, katakanlah satu proses, nanti kita buat A seperti ini, lalu tampilkan A seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ini dalam sebuah satu proses. Biasanya untuk yang modul sih paling gampang sih, katakanlah ini modul A, atau modul B, atau modul itu berlanjutan, nanti tinggal kita gunakan. Ini yang untuk step connector. Nah, ini repetition. Nah, repetition itu kalau tadi kan kita bermain di tadi kan kita bermain di ini, di bagian ini kan ini namanya untuk flowchart yang percabangan, ya kan? Jadi flowchartnya akan bercabang. Nah, sementara kalau yang ini kita akan bermain di flowchart yang namanya repetition atau perulangan. Nah, secara umum itu hampir sama sih. Cuma bedanya kita tetap menggunakan decision making, cuma yang membedakan adalah di sini. Misalnya contohnya saya ambil contoh yang kedua, yang ke sini aja. Saya ambil yang contoh yang ini aja. Nah, kita ambil contoh yang ini. Nah, misalnya kita gunakan contoh yang nggak mau copy. Nah, kita coba gunakan contoh yang ini. Nanti teman-teman bisa manggil. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi atas itu sama. Misalnya kita mulai dari sini aja. Ini
katakanlah ini yang sama ya, kita ambil, kita copy paste inputnya. Nah, lalu yang membedakan adalah apanya? Yang membedakan adalah proses inputnya. Apa processing? Bukan input, processing proses perulangannya yang membedakan. Kalau di sini tadi kan kita punya tadi kan kita punya seperti ini, misalnya seperti ini kita kasih yes. Jika X lebih besar sama dengan Y, maka dia akan ngapain? Maka ada proses yang akan diulang. Proses yang akan diulang ini teman-teman tinggal tambahkan di bagian seperti ini. Nah, lalu kita kasih misalnya X plus plus deh. X plus plus itu sama dengan, ada yang tahu artinya? X plus 1 gitu. Jadi dia counter jalan terus ya. X plus 1. Nah, karena dia proses yang istilahnya yang proses yang berulang, ini nggak bisa dikecilin ya. Oke. Ya tidak terlalu menghabiskan space. Karena dia adalah proses yang berulang, maka ini tinggal kita tarik ke atas dulu. Nah, ini kita tarik ke atas dulu. Nah, lalu kita bisa gunakan ini. Nah, ini prosesnya akan repetisi lagi. Nah, dia akan berulang sampai kondisi X memenuhi seperti ini. Jika tidak, maka misalnya dia akan no. Jika tidak, misalnya no. Misalnya jika tidak, dia akan ngapain? Misalnya di sini kita kasih katakanlah print X misalnya gitu. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini terus terang saya baru pertama kali pakai Lucid, jadi mungkin akan ada sedikit sebenarnya ini cuma masalah kebiasaan aja sih. Nah, biasanya pakai Draw.io, cuma karena Draw.io-nya tidak bisa dijalankan di akses internet kampus, maka kita ganti tools aja. Overall nggak masalah sih, kira-kira semacam ini. Nanti kira-kira semacam ini untuk yang repetition. Repetition intinya adalah perulangan. Setiap proses yang akan diulang, teman-teman bisa menambahkan dengan menggunakan decision structure. Lalu teman-teman tinggal gunakan sesuai dengan kondisinya. Nah, kira-kira begitu. Oke, ini untuk yang repetition structure. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Halo teman-teman. Belum ya? Oke. Next. Kalau belum, mungkin Bu Nila mau nambahkan sesuatu? Oh, belum ya. Enggak, Pak. Cukup, Pak. Oke. Makasih. Kita masuk next. Nah, ini contohnya misalnya kita punya latihan 1. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini misalnya ini contoh flowchart lengkap ya. Kalau misalnya ini kita mulai dari start, lalu kita buatkan inisiasi variabel. Ini harusnya pakainya V bukan pakai F. Inisiasi variabel. Nah, misalnya seperti ini inisialisasi variabel. Lalu dari ini kok nggak bisa dioret-oret. Nah, lalu setelah kita inisialisasi variabel, kita masukkan input. Ingat input, bilangan 1 dan 2. Sebentar teman-teman, saya stop share dulu. Kok kayaknya ada yang salah sih. Oh, ini baru bisa. Oke, saya sharing lagi. Biar bisa coret-coret. Nah, biar bisa coret-coret di sini. Nah, kita bisa gunakan ini. Misalnya kita punya pen layer. Nah, ini startnya, ini inisiasi variabelnya, ini inputnya. Nah, ini proses yang perlu dilakukan. Misalnya dia mengecek pertama, dia akan ngecek bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2. Nah,
Jika tidak, maka dia akan langsung menulis hasilnya kecil sama dengan bilangan 1, lalu dia akan masuk ke prosesnya selesai di sini. Nah, lalu jika iya, maka dia akan masuk kecil sama dengan bilangan 2. Nah, lalu kita gunakan bilangan, kita ada proses yang lain, misalnya di sini A sama dengan bilangan 1 modulus X, terus B sama dengan bilangan 2 modulus X, terus X sama dengan X plus 1, ini prosesnya. Ini ada pertambangan lagi. Jadi untuk pengulangan modul ini, untuk pengecekan bilangan pertama, pengulangan modulusnya. Ini ada pengulangan modulusnya juga. Nah, setelah selesai kita tampilkan di outputnya, kalau kita masuk di hasilnya. Ini di sini tinggal jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka jika tidak, maka dia akan langsung masuk ke step sini. Jika ya, maka dia akan buat D sama dengan X-nya dulu. Nah, lalu di sini dia akan langsung masuk ke sini. Dia akan ngecek X kurang dari sama dengan kecil, apakah ya? Jika tidak, jika proses ini tidak memenuhi, maka dia akan repetisi ke sini dulu, nanti sampai prosesnya selesai. Nah, kira-kira ini untuk yang menentukan, kayaknya menentukan bilangan pertama, kedua, bilangan itu bilangan kecil, bilangan 2 bilangan itu besar atau kecil. Ini untuk yang latihan pertama. Nah, ini untuk yang latihan kedua mungkin lebih mudah karena kita tahu ini kan kita berusaha ngecek kita punya dua buah bilangan, kita banding-bandingkan mana bilangan yang terbesar dan mana yang bilangan terkecil. Nah, kalau yang latihan kedua ini kita akan menghitung volume dari sebuah pakai 3,14 pakai radius. Nah, misalnya kita mulai dari startnya dulu. Di startnya kita punya define P, katakanlah kita ingin buat P itu variabel 3,14 sekian, atau bisa kita gunakan 22/7, tapi paling sering digunakan 3,14. Lalu di sini declare radius, volumenya berapa. Nah, setelah selesai, aks radius, inputnya yang ini, yang bagian print please enter, ini di sini. Lalu, ini bukan yang ini. Ini adalah yang ini. Get radius, ini kan. Nah, aks radius. Jika sudah aks radiusnya sudah selesai, kita bisa input radiusnya, nah lalu kalkulasi volumenya dan ketemu. Ini berarti yang di sini, ini yang di sini, ini benar yang di sini. Sementara untuk input radius ada yang di sini. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini, atau nanti teman-teman bisa menggunakan ini, cukup menggunakan satu aja. Teman-teman nanti tinggal misalnya di sini gunakan katakanlah input radius. Radius misalnya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau lebih lengkap seperti ini bisa sih, cuma kadang-kadang kita jadi bingung kan. Tapi kalau teman-teman cuma menampilkan input radius aja nggak masalah sih. Nah, ini tinggal kita gunakan di programnya seperti apa. Ini untuk latihan kedua. Next-nya kita punya apa lagi? Nah, ini contoh untuk luas segitiga. Tinggal start, rate alas, rate tinggi, set luasnya, terus print luasnya, n. Nah, bentuknya kok berbeda dengan yang tadi kita buat. Tadi kita buat cenderung memanjang. Nah, kalau kita ingin model seperti ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau secara umum bentuk itu tidak ada masalah. Cuma kalau bisa kita buatnya konsisten. Kalau pengalaman pribadi saya sih kebanyakan konsisten. Konsisten dalam artian kalau ke bawah semua. Kalau mau teman-teman mau ke samping semua. Cuma hampir di semua dokumen spesifikasi dari program, dari apapun yang pernah saya baca, rata-rata memang bentuknya pasti dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini. Atau seperti yang ini. Nah, atau seperti yang ini. Paling sering hampir semua di dokumen-dokumen resmi untuk software dan segala macam, requirement-nya pasti bentuknya seperti ini. Kalau untuk bentuk yang nah, kalau yang ini jarang menemukannya sih. Cuman mungkin ya, ini kalau kondisi seperti ini dibuat untuk
supaya bisa dibaca di slide-nya. Tidak ada untuk purpose yang lain. Kayaknya seperti itu untuk luas segitiga. Nah, ini untuk bilangan ganjil genap. Nah, kan hampir seperti ini. Yang perlu kita ketahui kalau teman-teman ingin menentukan bilangan ganjil genap, tinggal dibagi aja modulus 2. Kalau sama dengan 0, berarti bilangan genap. Kalau tidak, bilangan ganjil. Seperti biasa, dari start, rate-nya. Ini percabangannya. Nah, print genap, ganjil, print ganjil. Nah, di sini kita bisa bikin. Lalu, nah ini misalnya yang agak rumit. Nah, yang kalau teman-teman di praktikum, kalau nggak salah, yang kemarin kita sempat bikin, menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan ABC, bilangan ABC misalnya. Nah, ini startnya, declare variabelnya, terus rate ABC-nya, dia ngecek satu-satu. Jika A lebih besar dari B, true, maka dia ngecek lagi yang ini di bagian sini. Jika true, maka bilangan terbesar A. Jika A lebih besar dari B, true, A lebih besar dari C, berarti false, berarti yang paling besar B. Nah, lalu kita ngecek dulu di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini, nggak masalah, bisa. Atau kalau kita buat ke bawah, pasti bisa sih. Cuma nanti misalnya kalau kita ingin bentuknya ke bawah, berarti kira-kira nanti dia akan sama berarti dia akan sama dengan yang mana, yang ini. Nah, ini kira-kira bentuknya semacam ini, semakin ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk ganjil genap tadi sudah. Nah, ini untuk menentukan bilangan n faktorial. Kalau teman-teman masih ingat, bilangan faktorial itu adalah misalnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 4 kali 3 2 kali 1. Nah, ini untuk bilangan faktorial. Nah, kalau untuk bilangan faktorial, kita bisa bikin flowchart-nya seperti ini, teman-teman. Ini ada kita seperti biasa, kita start, lalu kita lihat n-nya, n-nya berapa, sementara kita di sini set nilai m-nya sama dengan 1, bahan faktorial sama dengan 1. Lalu tinggal tambahkan m satu pada value m-nya, ini cycle yang pertama, terus nilai baru dari f sama dengan current value m current value f multiplied by m. Jadi nanti tinggal kita masukkan misalnya 1 dikali 1 dikali 2 sampai dihasilkan M sama dengan N, sampai dihasilkan M-nya sama dengan N, tadi N-nya 5. Nah, kalau ini kan kita istilahnya kita ngitungnya dari sini, dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, kita ngitungnya dari sini. Kalau umumnya kan faktorial dari sini kan, dari 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kalau ini based on flowchart yang ini, yang kita gunakan di sini ini, nah flowchart ini kalau teman-teman perhatikan, dia ngitungnya dari katakanlah 1-1. Oke, 1 kali 1. Terus tambahkan lagi, mana tuh? Current value at M-nya, M kali 2, 2 ya kan? M kali 3, 3, berarti 1 kali 3 kali 3. Terus dikali 4. Dia ngecek, dikali 5, udah sama kali 4? Sudah sama belum? Oh, belum. Sorry, kita ulangi. Kali 2. Udah sama belum? Belum. Berarti kali 3. Kali 3 udah sama belum? Belum. Kali 4. Kali 4 udah sama belum? Belum. Berarti kali 5. Kali 5 udah sama belum? M sama dengan N. Oh, udah sama. Berarti udah cetak aja F-nya. Tinggal dimasukkan. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu. Kira-kira begini untuk yang faktorial. Lalu next-nya kita punya, nah ini penggunaannya tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Nila. Teman-teman bisa gunakan, kalau teman-teman menggunakan Word, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word. Sebenarnya ada fiturnya kalau teman-teman ingin pakai, tapi kayaknya kalau saya sendiri tidak menyarankan. Nah, kenapa tidak menyarankan? Misalnya kita punya Microsoft Word, coba saya share dulu Microsoft Word-nya. Nah, Nah, kira-kira teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word untuk yang
Ini Microsoft Word-nya teman-teman bisa menggunakan bagian desain, bagian insert ini. Di sini kan banyak shape-nya tuh. Nah, teman-teman bisa gunakan yang ini misalnya. Nah, nanti kira-kira mana menurut teman-teman paling mudah, silakan digunakan. Cuma kalau kita menggunakan yang ini, kelemahannya adalah misalnya seperti ini. Insert shape, saya punya mana lagi nih. Ini udah bagian flowchart ya, tinggal teman-teman pakai aja tuh. Oh, berarti ini bukan yang ini tadi. Nah, teman-teman pakai yang ini, lalu kita gunakan yang bla 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 ini. Nah, ini kelemahannya adalah ini kalau menurut saya pribadi ya, jadi saya tidak pernah pakai yang seperti ini karena kalau misalnya kita menulis sesuatu di dokumen, katakanlah ini adalah flowchart, bla bla bla, ini adalah flowchart untuk program. Nah ini kita akan sulit mengatur ininya kalau kita garis ke bawah, tarik ke bawah. Nah kita harus grouping dulu dan segala macam. Nah ini yang menurut saya agak merepotkan kalau teman-teman menggunakan Microsoft Word. Tapi kalau teman-teman ingin pakai, ya menurut teman-teman itu mudah, silakan. Nah kalau tadi kita menggunakan yang namanya Lucid Chart. Nah misalnya kita punya seperti ini, kalau kita ingin import, nah mungkin seperti ini kayaknya sih, tinggal kita import diagram mau kemana ke OmniGraph bisa, atau misalnya kita tinggal save atau Diekspor, Pak. ekspor ya, Iya, ekspornya ke ke PDF atau ke PDF JPEG. atau PNG with transparent background. Nah lebih lengkap ini sih Bu anunya fiturnya daripada appsdiagram.net. Nah kita tinggal pilih, nah ini tinggal misalnya kita gunakan di sini downloadnya mana, download biar enggak, nanti tinggal kita masukkan aja di sini, nanti tinggal kita masukkan ke dokumen kita. Ini kalau saya sih prefer menggunakan yang ini, tapi karena yang appsdiagram.net ini nggak bisa diakses, jadi kita belum bisa demokan. Daripada harus pakai proxy, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Overall secara tampilan hampir sama Bu ya, Iya. dengan Lucid Chart, cuma tapi di sini ini ada namanya loh Bu. Kalau Draw.io kayaknya nggak ada loh Bu. Kayaknya loh. Tapi kalau di Draw.io lebih enak untuk save ke drive, ke Google Drive. Ya, poin plusnya. Di sini pun, tapi di sini dia bisa import CSV save data, videonya masuk. Nah, semua itu ada ada kelebihan dan kekurangannya lah. Ini teman-teman tinggal mau gunakan yang mana. Oh, ini biasanya disimpan di ini ya, di cloud-nya ini ya, Lucid Cloud ya. Oh, iya. okay. Nanti kamu di home nanti muncul sih. Kalau masuk. Oke, karena kita harus login dulu kan. Yes. Oke, nanti kira-kira seperti itu untuk penggunaan aplikasinya. Nah, misalnya nih kita punya pertanyaan ini nih. Nah, kita punya pertanyaan ini nih. Nah, kalau kita input hasilnya, kalau kita inputkan ini 3/5, kira-kira hasilnya apa teman-teman? Halo atau hola? Nah, halo? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Mungkin lebih keras jawabannya? Hola. Kenapa hola? Tadi siapa ya yang bilang? Mungkin bisa dijelaskan. Ini kamu bilang aja, ini saya tunjukkan inputnya mana. Ayo. Yang input A pertama 3, Pak. A pertama 3. Oke, ini. Terus? Yang 5. Oke. Terus 3 lebih besar daripada 5, 0. No, berarti langsung ke sini ya. Oke, dia masuk ke sini sampai ketemu, terus berarti langsung ngeprint hola. Oke. Good. Thank you. Tadi siapa tadi yang bilang tadi? Oke, lalu next misalnya ini kalau kita punya A7 dan B7, kira-kira hola atau halo? Hola. Kenapa hola? Yo. Karena
Ya sama sih alasannya dari input Input. A, input B. Saya kasih ganti Terus warna yang biar. dilihat Terus, dilihat A lebih besar dari B enggak, kan itu kan 7 sama 7. oke. Masa 7 lebih besar dari 7 kan ya enggak toh. Nah, Tadi, jadi langsung turun ke yang bawah terus print hula. oke. Nanti dia Good. ngulangi lagi. Sip. Oke, thank you. Nanti kalau yang terakhir ini, nah, Halo. ini Langsung ke halo. halo. Kenapa halo? Karena Lebih besar daripada B. A kondisi lebih ini besar. sudah A lebih besar dari B sudah terpenuhi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kita nanti kalau kita berbicara soal dengan flowchart, ini kita punya katakanlah ini test case-nya ya. Ini test case-nya. Lalu dari test case ini teman-teman bisa tahu kira-kira inputnya apa. Ini pun biasanya kita akan coba dalam kalau kita bikin program, nanti kita akan ngetes. Oh, test case-nya gunakan inputan ini. Nah, ini kalau teman inputnya betul, maka dia akan menghasilkan bisa dikatakan jawabannya betul. Next, oke, next. Nah, ini ada kayak apa pilihan-pilihan yang harus disusun. Nah, dia akan program meminta dua inputan angka X dan Y. Program akan menampilkan X jika Y lebih besar dari X dan Y jika X lebih besar dari Y. Nah, kira-kira mana dulu yang harus kita gunakan? Mulai. Oke, di sini. Anggaplah mulai ya. Terus? Input X, input Y. Oke, X. Ini gambarnya jelek banget. Karena nggak pakai pentap. Nah, Y. Oke, terus? X Apa? lebih besar daripada Y. Oke, ini sampai saya taruh sini deh ya. X lebih besar, X lebih besar dari Y. Terus? Yes. X Yes. Kalau yes, katakanlah ini yes-nya ya. Yes, maka dia akan apa? Print Y. Jika X lebih besar dari Y, maka dia akan print Y. Y. Print Y. Berarti yang ini yang no ya. No. Dia akan print. Wah, ini sampai bawah-bawah ya. Print Y. X ini Y, berarti di sini kita punya apa? Selesai. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira seperti ini. Wah, ini ya. Anda kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa menuliskannya dengan gambar yang lebih baik. Ini jangan ditiru. Tapi kira-kira flow-nya semacam ini. Mudah kan? Nggak susah kan? Nah, X-nya ini sama sih. Cuman yang membedakan X, Y, dan Z. Program akan menampilkan nilai terbesar dari X, Y, atau Z. Asumsikan X tidak sama dengan Y dan Y tidak sama dengan Z. Oke, gimana nih? Ini sama sih. Bisa coba ini saya coba tampilkan di sini deh biar lebih enak. Nah, ini jadi pindah nggak ya? Oh, jadi satu. Oke. Jadi satu ternyata. Sorry. Ini saya tampilkan di sini deh. Nah, ini saya tampilkan di sini. Terus, soalnya adalah ini 3 angka X, Y, Z. Program akan menampilkan nilai terbesar X atau Y atau Z. Asumsinya adalah asumsinya tadi apa asumsinya? X tidak sama dengan Y dan Y tidak sama dengan Z. Tidak sama dengan Z. Oke, yuk. Ya. Kalau dari sini kita bikin flowchart-nya gimana kira-kira? Apa yang dibikin?
Saya tambahin deh dari pertama deh. Start. Oke, terus? Oh, apa? Silakan berpendapat teman-teman. Input dulu nggak, Pak? Oke, good. Nah, input berarti inputnya itu yang ini. Ini saya buat gini aja ya. Input itu kan ada input XYZ, XYZ terpisah kan? Saya buat gini aja ya. Ya, Biar gampang. Terus lalu setelah input X lebih besar dari Z. gimana? X lebih besar dari Z. Oke. X lebih besar dari Z. Terus? Terus gimana? Terus? Apa lagi? Apa lagi? Halo teman-teman. mikir dulu, Pak. Oke, ya. Yang sudah ada pendapat silakan ditampilkan. Kita tinggal pilih ini aja kok. Nah, intinya kita ingin menentukan bilangan terbesar dari X lebih besar dari Y, Pak. X lebih besar If dari Y. dalam if bukan. Posisinya Bukannya if gimana? dalam Enggak, if yang ini, ini dulu deh. Kalau dia benar, dia posisinya kapan gimana? Nah, ini udah keluar tuh. Kalau benar dia akan, kalau salah dia akan, nah dia kalau benar dia kemana? X lebih besar dari Y. X dia akan lari ke sini ya, X lebih besar dari Y. Oke. X lebih besar X lebih besar, aku nggak mau sih dari Y. Oke, terus Bentar, Pak. Decision yang pertama lebih enak X lebih besar dari Y, Pak. oke, saya cuma ikut aja lah ya. X lebih besar dari Y. Lalu Yang yes-nya nanti diganti X-nya lebih besar dari Z apa enggak? oke, terus Ya satunya yang itu yang ini kalau ada ini kalau yes kemana, kalau no kemana? Hasilnya apa? itu kalau yes berarti print X. Oke, print X. Ada kan print X? Ada. Ini print X ya. Oke. Terus? No-nya print Z. Kalau no, print Z. Oke. Nanti kalau yang ini no ini? Kalau yang satunya itu nanti pakai decision lagi yang Decision lagi untuk ngecek. kalau Y-nya lebih besar dari Z. Kalau Y lebih besar dari Z. Oke. Kalau Y. Kalau itu betul, kalau yes berarti Ini deh, bentar. Oke, kalau ini betul. Kalau yes maka print Y. Kalau false berarti print Z. nggak ada ininya. Kalau betul maka dia akan print Y ya. Iya. Print Y. Sementara kalau false dia akan masuk ke Z-nya aja. Nah. Oke. Ya kan, gini. Terus start-nya di mana? Start close-nya selesai. Jadi dipakainya start apa? N ya berarti ya, N. Oke.
Nah, ini tinggal ditarik aja dari sini ke sini. Ini ke sini. Ini sini deh. Lihat ini ke rumah. Nah, sip, bagus. Mantap. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita punya case yang lebih ini kayaknya karena ini tinggal kita merapikan aja supaya hasilnya sesuai. Oke. Gampang kan? Mudah kan? Oke, kalau mudah, next. Ini sama sih, menampilkan bilangan bulat dari 1 sampai 10. Berarti yang pertama dia akan ngecek yang, ini langsung aja ya, biar nggak kelamaan. Nah, yang pertama dia akan selain aku pakainya laser. Setelah pertama kan pasti akan dari sini dulu kan, ya kan? 1. Terus dia akan ngecek ini dulu kan, pasti kan? Nah, menampilkan nilai bilangan 1 sampai 10. Lalu dia akan masuk ke sini. Jika yes, dia masuk yang mana? Yang ini atau yang ini? Halo teman-teman. Ya. Halo teman-teman. Gimana? Gimana? Jika yes, dia akan masuk ke sini. Jika no, dia akan masuk ke sini. Kenapa seperti itu? Makanya kalau X-nya lebih besar dari 10, maka di pertama, jika tidak, dia akan menambah ke counter terus. Nah, ini untuk yang semacam ini. Terus ini ada pertanyaan? Teman-teman? Halo? Halo teman-teman? Ya, Pak. Belum ya? Masih teman-teman tinggal menggambar ini tinggal latihan-latihan aja sih. Buatlah flowchart dari menghitung jumlah pecahan mata uang dari satu uang tertentu, output jumlah pecahan mata uang ini, hitung jarak 2 titik, menghitung luas segitiga sembarang dengan rumus Heron, sisi A, sisi B, sisi C, dan tinggal ini rumus luasnya. Nah, ini teman-teman tinggal berlatih. Nah, silakan mungkin kalau ingin mencoba silakan dicoba. Yang penting intinya di sini tips and triknya adalah teman-teman rajin berlatih. Kenapa? Karena mau nggak mau kita akan menggambar flowchart. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, menghitung pinjaman model flat, inputnya ini, lalu prosesnya ini, outputnya angsuran per bulan. Jadi kan ini tidak ada percabangannya. Tahun kabisat, tahun yang dibagi 4, kecuali kalau dia ada ketentuannya, tapi tidak habis dibagi 100, berarti kita bisa gunakan per cabangan. Lalu next-nya ini tinggal latihan-latihan soal aja sih untuk menerima inputan koordinat. Nah, sistem koordinat kartesius masih ingat yang kemarin pertama, yang beberapa pertemuan minggu lalu. Nah, teman-teman tinggal gunakan ini karena akan ada 7 kemungkinan, jadi bayangan saya itu pasti ada decision making-nya plus minus ada 7. Nih. Akan ada 7 decision making. Nanti teman-teman tinggal atur saja. Bu Nila mau untuk pertanyaan mau dibahas atau mau gimana Bu enaknya Bu? Halo? Satu aja Pak. Satu aja ya. Oke. Mau yang mana? Nah, ini ada. Wah, ini ada pertambangan. Ini bisa lah. Konversi bisa kan? Bisa, Pak. Saya ada siapa ya? Saya ada nested-nya tuh loh, Pak. Ada nggak ya? Ini nested. Oh iya. Mau yang mana? Nah, ini berapa ya? Ada perulangannya. Oke, boleh. Ini bilangan terkecil. Oke, sama sih. Wow. Nah, ini teman-teman tinggal berlatih. Ini tinggal latihan semua sih slide-nya sih. Mau yang mana? Ayo. Kita bikin bersama-sama. Oke, nanti kita gunakan yang tadi aja deh. Ini bilangan prima, Fibonacci. Nah, ini beberapa flowchart guide dengan tutorialnya. Teman-teman bisa ngecek di sini. Nah.
Oh, selesai. Minggu depan kita akan bahas data variabel dengan statement. Nah, jelas bahkan ini. Nah, kita coba yang mana ya? Yang ini ya? Yang ini aja, Po? Ya. Ya, oke. Ya. Iya, Pak. Oke, kita coba yang ini. Nanti saya dibantu ya. Oke. Nah, oke. Saya geser dulu pertanyaannya. Supaya kita punya layar yang luas. Nah, pertanyaannya saya taruh di sini. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, saya bantu dengan Terminator. Ayo. Kalau ini bisa kolaborasi nggak tuh, Bu, kalau lucu chat? Bisa. Hah? Si chat bisa. Atau teman-teman suruh kolaborasi? Bisa di-share aja, itu ada share-nya soalnya. Tapi email. Oh, kalau nggak pakai email nggak bisa ya? Enggak. Oh. Itu kan add people. Ini ya. Yang sudah pernah login di sini juga. Oh, itu teman-teman harus bikin ininya dulu ya, bikin apa? Bikin akunnya dulu ya. Juga. Nah, lalu gimana teman-teman? Apalagi? Halo teman-teman. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Input. Oke. Input, katakanlah N ya. Nah, terus setelah input, apa yang harus kita lakukan? Halo? Halo? Halo teman-teman. Nah. Ya, Pak. Apa? Lagi mikir, Pak. Oke, ya kita tunggu. Atau barangkali sudah ada yang mau mengerjakan, silakan kalau ada yang mengerjakan. Ini biasanya kalau di kelas sih saya suruh masih satu-satu sih. Cuman ini karena nggak kelasnya online, agak susah juga ya. Teman harus kerjain dulu. Oke. Masukkan bilangannya, Pak. Bilangan apa? Ini kan udah inputnya, N-nya. Terus habis itu apa? Kita udah masukin N-nya deh. Kita mau ngapain? Kita mau, teman-teman boleh bikin variabel baru, boleh bikin, kalau misalnya butuh sesuatu yang ditampung, silakan digunakan untuk variabel baru. Atau kalau sudah ada yang sudah selesai mengerjakan, mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Saya kasih kesempatan untuk apa? Share screen. Ayo. Kalau inisialisasi dulu gimana, Pak? Inisialisasi gimana? Boleh? Pakai jumlah, terus apa itu?
Yang ada tanda panah ke kiri terus 0. Ngomongnya apa ya? Ini. Ini. Iya. Oke, terus? Oh, Bentar. sorry. Tak buat Harusnya dulu. pakainya kotak. Nah, kamu kalau sudah boleh buat, nanti share screen aja nggak apa-apa. Yang lain mungkin, kalau ada ide yang lain, jumlah sama dengan 0. 0 atau 1. Udah jam 1. Oke. Ya. Ada yang bingung? Ya, Pak. Gimana? Saya bingung, Pak. Bingungnya gimana? Setelah input N itu memasukkan biar bisa hitung 1 kali 2 sampai N itu saya bingung. Nah, oke, teman-teman bisa tambahkan variabel. Sebenarnya kalau kasus yang ini tuh flowchartnya hampir mirip sama kasus yang saya tunjukin ya. Sama kasus yang ini teman-teman. Sama faktorial. Kan sama. Kalau kita lihat loh ya. Nah, kenapa saya bilang sama? Karena jadi misalnya seperti ini. Nah, input sama dengan N. Hasil perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katakanlah gitu kan. Misalnya kita masukkan N-nya sama dengan 10. Terus kita set jumlahnya sama dengan berapa? Misalnya kita set dulu aja jumlah, misalnya jumlahnya sama dengan 1. Terus kita punya satu lagi misalnya variabel apa? Jumlah sama dengan 1. Jumlah sama dengan 1. Terus misalnya n x sama dengan 1. Nah, itu kan masukkan aja gini. Sebenarnya teman-teman kalau lihat contoh faktorial udah bisa ketemu sih flowchartnya sih. Kebetulan flowchartnya udah ada kan, tinggal kita masukin aja. Nah, lalu tinggal kita masukin aja. Kita masukin kalau sudah ini kan kita masukin. Nah, X-nya X, kita dapat nilai X baru sama dengan apa? Jadi kan jumlahnya ditambah kan. Nah, itu tambah satu persatu aja. Nah, udah ketemu gini. Nah, kalau sudah gini, lalu kita cek kondisionalnya aja. Nah, jumlah sama dengan N. Sama dengan N enggak? Kalau iya, berarti print hasilnya. Nah, hampir sama sih kalau tidak, maka dia akan balik ke step yang di sini. Nah, oke, di step dulu. Kalau tidak, dia akan masuk ke yang berarti bukan dia di sini. Nah, ini sebenarnya sama kayak faktorial sih caranya. Tinggal teman-teman gunakan aja. Nah, ini jumlah sama dengan satunya, udah ketemu. Nah, jika tidak ini, jika iya, maka tinggal kita print aja kan habis ini kan. Tinggal kita print datanya, udah. Nah, print hasilnya. Jadi deh. Nah, kenapa dibuat ini? Kayaknya memang pertamanya kesannya susah gitu ya. Tapi padahal nggak terlalu susah. Nah, gini kan. Padahal kalau kita lihat, kita breakdown itu lebih gampang. Nah, intinya di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat flowchart, kayak membuat program, teman-teman, aku butuh variabel untuk ditampung, ya udah inisialisasi aja kayak tadi. Tadi kita udah inisialisasi jumlah. Nah, aku butuh satu yang lain, misalnya butuh
proses lain, lakukanlah prosesnya. Kalau prosesnya ada yang proses berulang, teman-teman tinggal tambahkan decision making, nanti tinggal memasukkan proses berulang itu sampai kondisinya sesuai. Kalau kita di sini, jika sudah, ini. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira seperti itu, hampir sama sih kayak yang faktorial. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain, nggak masalah disampaikan aja, karena memang plus minus kita punya banyak jalan menuju Roma. Begitu. Begitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mulai berlatih. Kalau yang ini kan pasti kita punya nested-nya banyak kan. Jika 85A, maka jika ini sampai dengan ini, N ini, maka tinggal tambahkan aja. Begitu kira-kira teman-teman. Nah. Begitu? Ada yang ingin tanyakan? Wah, apakah sudah pusing? Lumayan, Pak. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman untuk menanggulangi pusingnya, teman-teman bisa mulai berlatih. Kerjain aja satu-satu, step by step aja yang runut. Nah, nanti kalau yang ini, kalau yang buatlah 5 flowchart yang ini, nanti akan kita bahas sekali kita bahas di kelas praktikum, karena ini kita akan menggunakan mungkin minggu depan kayak ya, udah pakai for-foran. Nah, kita ada dua, dia akan ngepin ke sana sama ngepin ke bawah. Gitu. Nanti coba teman-teman kerjakan dulu, nanti kita cek pas teman-teman kerjakan itu sesuai nggak alurnya ketika kita masuk di kelas praktikum. Gitu. Bu Dila mau menambahkan sesuatu? Oke Pak, sudah cukup luar biasa. Terima kasih Pak. Penuh ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanyakan lagi teman-teman? Pak, modul yang ini bisa dikirim di iKlas nggak, Pak? Oh bisa, nanti tak share. Oh ya, makasih ya Pak. Oke, siap. Oke. Kalau ada yang lain? Adakah pertanyaan yang lain? Halo teman-teman. Cukup Pak. Oke, kalau cukup, jangan lupa presensi. Ini recordingnya saya matikan. Caranya matikanya gimana? Assalamualaikum.